Nah, untuk itu tanpa berpanjang kata, saya mungkin akan mengundang, nggak usah dipanelkan ya, Pendeta Jimmy dulu. Pendeta Jimmy, mungkin beliau sudah terkenal, tapi saya minta izin untuk memperkenalkan lagi. Jadi Pendeta Jimmy Marcos Emmanuel Sormin, beliau adalah pendeta di GPIB yang sekaligus juga melayani di PGI sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan. Beliau juga aktif di kegiatan interfaith dan lingkungan hidup, bahkan saat ini menjadi direktur dari organisasi yang bergerak di dalam gerakan lingkungan dan juga organisasi lingkungan serta akademisi. Kemudian juga beliau pernah menerima Asoka Young Changemaker Award di tahun 2010. Jadi ketika kita akan mendengarkan apa yang disampaikan beliau, kita tahu ini adalah sesuatu proses yang tidak datang tiba-tiba, tapi juga sesuatu yang menjadi proses yang sudah beliau jalani. Waktu saya berikan kepada Pendeta Jimmy dulu sekitar 20 menit, nanti kemudian dilanjutkan oleh Bang Jona dan kemudian Bu Helen, dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Monggo Pendeta Jimmy. Cek. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kalau pagi, selain pagi-pagi, semangat pagi, pagi. Kalau selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang 2 kali tepuk, selamat 3 kali, selamat malam tidur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oke, masih ada yang belum ya. Ya, saya sebenarnya waktu itu diminta untuk sambutan. Cek. Baik. Jadi saya diberi waktu 45 menit, saya bingung sambutan 45 menit itu pidato kebangsaan kayaknya itu. Pan MPR RI yang bisa memakan waktu panjang. Saya akan menyampaikan sekaligus tidak hanya sebagai sambutan, tapi juga ada konten yang perlu kita perhatikan dalam pelatihan gereja inklusi ini. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Pendeta Simon dan para pimpinan Sinode Gereja Kristen Jawa, demikian juga para pembina, pengurus, pengawas dari Yakum, Bapak Ibu pimpinan gereja-gereja di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sebagai sebuah lembaga payung dari gereja-gereja di Indonesia, PGI sendiri sudah mengembangkan pelayanan dan program-programnya berdasarkan isu-isu aktual dan juga perkembangan, tidak hanya di dalam skala nasional tetapi juga skala internasional ataupun mondial. Dan sebagai bagian pula dari gerakan atau arak-arakan ekumenis secara mondial, PGI juga terlibat di dalam aktivitas-aktivitas atau penguatan-penguatan diskursus terkait disabilitas secara global itu sendiri. Dan kami sangat mengapresiasi bahwa sekalipun diskursus tentang disabilitas ini belum terlalu populer di kalangan gereja-gereja di Indonesia, bahkan sekolah-sekolah tinggi teologi dan filsafat di Indonesia, karena hanya beberapa mahasiswa yang baru terpikir untuk membuat skripsi tentang itu, ataupun beberapa dosen yang baru menulis tentang itu, dan tidak banyak buku yang menyoal tentang disabilitas secara teologis. Walaupun sudah ada sinode mana yang sudah buat itu? Boleh angkat tangannya? Setahu saya ada yang sudah membuat itu, teologi disabilitas. GKI. Oke, dari GKI gitu ya.
Kita tepuk tangan dulu buat GKI. Kita bersyukur karena di balik keterbatasan-keterbatasan bahwa sudah ada progres yang begitu baik, dan kita bersyukur bahwa Komisi Nasional Disabilitas sudah diteguhkan, ditetapkan untuk bekerja dan melayani sejak 2021. Kita juga tepuk tangan buat Komisi Nasional Disabilitas dan Bang Yona ada saat ini. Dan di dalam itu kami melihat kehadiran Komisi Nasional Disabilitas atau KND ini menggeliatkan isu-isu disabilitas, mulai dari polisi tingkat pemerintah atau negara sampai juga di lembaga-lembaga terkait di masyarakat. Nah, secara umum PGI sendiri memandang disabilitas masih dilihat oleh gereja-gereja. Kalau tadi Ibu siapa tadi membawa renungan tadi? Bu Paskah, Aska, oke, Askaria membawa renungan itu bahwa gereja-gereja melihat disabilitas sebagai objek pelayanan itu masih terlihat kental dengan diakonia karitatifnya, belum sampai dengan transformatif, membawa atau melibatkan para disabilitas sebagai kawan sekerja dalam melayani atau subjek pelayanan itu sendiri, atau lebih jauhnya sebagai kawan sekerja di dalam misi ilahi atau misi Allah di dunia ini. Dan karena itu dapat juga dilihat bahwa keberadaan itu adalah kait-mengait secara sistematis di sosial kita yang terkonstruksi oleh karena pandangan yang menormalisasi antara orang yang bercacat fisik secara medis individual sebagai pribadi yang abnormal. Nah, tadi ada kata yang tadi supaya menjadi seperti normal. Artinya lawan kata dari normal ya abnormal. Dan pribadi-pribadi yang normal yang dianggap memiliki atau sekarang ini mengalami tidak sama dengan yang abnormal tadi. Dengan demikian seolah terbentuk pengkategorian bahwa penyandang disabilitas sebagai entitas yang berbeda dan terpisah dari dinamika kehidupan sosial itu sendiri. Belum banyak anggota gereja atau masyarakat yang memahami bahwa setiap pribadi berpotensi menjadi disabilitas pada masa tertentu, terutama saat lanjut usia, bahkan sedang mengalami atau memilikinya pada tingkatan usia apapun. Saya pribadi kalau buka kacamata ini saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Mata kiri saya sendiri pakai kacamata ini masih blur karena ada gangguan di saraf. Saya juga disabilitas yang walaupun bagi Bapak Ibu tidak atau orang banyak tidak kelihatan secara fisik langsung. Nah, penyebab berikutnya masih minimnya literasi tentang disabilitas di kalangan gereja dan anggotanya juga turut merawat pandangan demikian. Sebagai salah satu contoh saja, kurangnya literasi itu menyebabkan kurangnya sensitivitas dalam percakapan sehari-hari. Disabilitas sering dikatakan mereka. Nah, ini juga tambahan bagi Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan antara normal dan abnormal, mereka, diksi mereka itu sebagaimana digunakan 3 calon presiden dalam debat terakhir 2 hari lalu. Saya hadir di lokasi menyaksikan langsung, dan di saat di luar iklan itu kan di sana kita lihat langsung bahwa disabilitas, isu ini masih dianggap isu sempilan, dan penyandang disabilitas adalah sebagai mereka yang terpisah dari yang masyarakat umumnya. Sama seperti mengatakan sesama dengan HIV AIDS sebagai mereka, bukan kita. Ya, diksi-diksi yang membuat pembelahan antara yang normal dan tidak normal, mereka dan kita, adalah diksi-diksi sensitif yang kurang terbangun karena rendahnya literasi di dalam masyarakat kita, baik oleh karena sekolah formal dan informal yang belum juga secara serius menyadarkan tentang kesetaraan dan pentingnya dukungan terhadap penyandang disabilitas agar terpenuhi hak-haknya, begitu ya, dan terlindungi pula hak-haknya itu. Saya sedikit mengulik secara teologis pandangan ini, bahwa ini tidak memaksudkan membangun satu konstruksi teologi terkait disabilitas, tapi salah satu perspektifnya
Pemahaman paling mendasar bagi kita untuk melihat kesetaraan di antara kita tidak lain tidak bukan pemahaman tentang keserupaan dan segambarnya kita dengan Allah. Kejadian 1 mengatakan kita serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Bahkan dikembangkan lebih lanjut, kita ada di dalam kesemaklukan dengan ciptaan Allah lainnya. Di Kejadian 2 dikatakan kita diciptakan dari debu tanah. Sama seperti juga hewan dan binatang-binatang atau binatang-binatang yang lain diciptakan dari tanah itu sendiri. Tidak ada di antara kita yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tidak ada yang pengkategorian ini yang adalah tidak lolos dari produksi penciptaan Allah, yang ini gagal produk, yang ini tidak. Tetapi selama ia di dalam karya penciptaan Allah dan penguasaan Allah, kita adalah sama di matanya dan seharusnya berlaku sama di antara kita, termasuk dengan hewan dan tumbuhan lainnya. Dalam Perjanjian Lama secara umum kita ketahui pandangan Taurat dan tradisi yang ada pada waktu itu masih menempatkan disabilitas sebagai entitas masyarakat yang bercacat, pertama, bercela dan tidak kudus. Dan oleh karenanya ia tidak bisa merayakan yang namanya hari Sabat dengan sepenuhnya. Ia tidak bisa mempersembahkan korban dengan serius atau dengan sesungguhnya seperti masyarakat pada umumnya atau umat pada umumnya. Dan entitas ini dianggap tidak memenuhi standar dalam praktik-praktik sosial maupun spiritual. Sehingga logika atau pandangan sebab akibat dipakailah pada waktu itu, bahwa di kehidupan bangsa Israel seorang yang dengan keterbatasan fisik dan disabilitas adalah disebabkan karena dosa-dosa keluarga atau dirinya sendiri terhadap Tuhan pada masa lalu. Disabilitas dianggap sebagai hukuman dari Tuhan, sehingga sanksi-sanksi sosial dianggap normal berlaku di kehidupan sehari-hari, atau yang kita sebut dengan normalisasi pandangan terhadap disabilitas. Sekalipun demikian, pada Perjanjian Lama juga ditemukan narasi-narasi bahwa Tuhan Sang Pencipta manusia itu sendiri sangatlah sayang, berlimpah kasih setia, sabar terhadap seluruh ciptaannya. Dengan peristiwa adanya air bah, penyelamatan, penyertaan, pengangkatan dari keterbuangan dan seterusnya, Tuhan membuat sedapat mungkin tidak ada yang akan haus dan mengalami penderitaan akibat dunia ini maupun dari kemarahannya. Perjanjian Lama kita ketahui sering dipakai untuk menggambarkan Allah yang murka terhadap banyak ciptaannya. Tetapi ada narasi-narasi yang berbeda dari itu, penuh kasih sayang terhadap umatnya dan ciptaannya. Ada sejumlah ayat yang saya pakai di sini dan itu juga nanti teks ini bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Nah, narasi Allah yang sangat menyayangi dan berlimpah kasih setia itu semakin dipertegas di dalam Perjanjian Baru. Allah, ini ada teologi tambahan ya. Saya mendapatkan pencerahan dari salah satu pimpinan gereja Bangladesh. Saya berapa kali ikut edan juga, baik di Myanmar, di India, di Karlsruhe, Jerman. Allah itu adalah Allah juga yang disabilitas. Kenapa? Karena ia mengosongkan dirinya, kenosis, dari segala hak dan atributnya sebagai pencipta dan penguasa dunia ini, menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan manusia dari segala kuasa dosa dan kematian. Allah pada saat itu adalah Allah yang disabled, karena hakikat sebagai dan kuasanya sebagai pencipta dan penguasa tidak berlaku hingga disalibkan dan mati. Dia disabled, gak lagi mampu untuk, atau bukan tidak mampu, tidak lagi berkarya untuk membuat air bah, menghukum, menciptakan dan lain sebagainya, menyelamatkan melalui tindakan secara sosial dan kemanusiaan menjadi daging dalam rupa Yesus, sehingga dia disabled tapi juga sekaligus enabled atau able untuk mengangkat harkat martabat manusia yang selama ini dikecilkan, didiskriminasikan secara sosial karena segala kekurangannya di mata masyarakat. Ia menunjukkan mujizat dengan menyembuhkan umat yang sakit dan atau disabilitas itu,
seperti dalam Yohanes 9, bukan semata untuk able secara fisik seperti orang-orang pada umumnya, melainkan menjadi kesaksian dalam pekerjaan Allah dalam menyelamatkan dunia ini. Karenanya, sesama manusia yang memiliki disabilitas adalah subjek dari pekerjaan dan pemerintahan Allah, bukan sebagai objek pengasihan dari masyarakat, bahkan bukan juga sebagai entitas terhukum akibat dosa-dosa keluarga maupun pribadinya di masa lalu. Bandingkan di Yohanes pasal 9 itu. Terkait arah dan prioritas strategi inklusi disabilitas bagi gereja-gereja di Indonesia, dalam arak-arakan ekumenis pada tingkatan internasional, PGI yang juga terlibat dalam jaringan Ecumenical Disability Advocates Network atau EDAN memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan atau menghidupkan diskursus disabilitas di tengah gereja maupun masyarakat pada umumnya. Pada 5 tahun terakhir sendiri, Renstra PGI, program kerja 5 tahunnya, menempatkan Pokja, HIV dan AIDS serta disabilitas sebagai wujud perhatian terhadap isu ini, sekaligus agar terjadi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pelayanan PGI yang sudah atau belum berpihak pada upaya dimaksud. Adapun beberapa strategi diantaranya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sebagai warga gereja, lembaga-lembaga Kristen. Pertama, membawa diskursus disabilitas dalam persidangan-persidangan gerejawi dan percakapan-percakapan ekumenis, tidak hanya internal tapi juga antar denominasi. Yang kedua, sikap afirmatif dalam program dan kegiatan dengan pelibatan penyandang disabilitas sebagai prioritas, bukan semata kuota gitu ya. Di PGI dalam program-program yang saya buat di bidang saya, selama pendaftar itu disabilitas sudah pasti lolos seleksi. Ya, dari ratusan peseleksi partisipan, applicants, kita menyaring seperti contoh pemuda-pemuda atau seminar agama-agama, ratusan yang mendaftar, hanya puluhan yang terseleksi, 30 dan selebihnya itu ketika ada disabilitas maupun juga teman-teman dengan keberagaman gender kita prioritaskan. Karena mereka yang selama ini tidak atau kurang mendapat tempat-tempat untuk berekspresi atau mendapatkan program-program pelayanan untuk mereka bisa engage dengan masyarakat, dan kita sendiri diperkaya dengan kehadiran mereka. Yang ketiga, mendorong upaya yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, dimulai dari fasilitas dan pelayanan gereja yang ramah disabilitas. Kritik terhadap PGI sendiri, kantornya juga belum sepenuhnya ramah disabilitas. Toilet belum disiapkan untuk yang disabilitas. Lift, karena itu lantai 5, belum juga untuk yang ramah tunanetra. Kalau tunanetra itu kan perlu lift yang tombolnya bisa ngasih tahu ini lantai berapa, ya. Sehingga yang tunanetra pun bisa berdaya untuk memakai atau mendaya gunakan itu. Walaupun tempat untuk kursi roda sudah ada, tapi hal-hal tersebut perlu dipenuhi untuk optimalisasi dan menjadi model bagi gereja-gereja. Dan ini akan diusahakan segera ke depan. Keempat, penguatan dan apresiasi terhadap upaya-upaya gereja maupun lembaga Kristen lainnya dalam membangun diskursus dan gerak bersama bagi sesama manusia dengan disabilitas. Sehingga apa yang dilakukan Yakum, dilakukan GKI, GKJ dan gereja-gereja Bapak Ibu harus mendapatkan apresiasi. Ini apresiatif inquiry ya. Kita tidak hanya mengkritik, oh ini lemahnya, kurangnya, tapi mengapresiasi juga yang harus dilakukan, yang sudah dilakukan. Sehingga ini menjadi bekal, bensin atau modal untuk lembaga-lembaga seperti Yakum dan seterusnya, gereja-gereja yang ada untuk semakin kreatif, inovatif, bahkan progresif menyoal isu disabilitas ini. Apresiasi, kalau boleh nanti Yakum bikin award ya Bu Sinta ya, untuk gereja-gereja yang sudah memasuki standar ramah disabilitas, kegiatan tahunan ya, sehingga ini orang terpacu untuk berlomba-lomba dalam arti positif menghadirkan gereja yang inklusi sesungguhnya.
Tidak hanya fisik bangunannya, tetapi juga dalam diskursus-diskursusnya, khotbah-khotbahnya, percakapan antar imannya, bahkan pelayanan-pelayanan ketika ada bahasa isyarat dan seterusnya dalam ibadah sudah disiapkan. Walaupun itu terlihat costly, harus dilihat daripada niatannya. Sudah nggak ada niatan ke situ. Kalau masalah costly itu kan bisa diupayakan dengan, saya lihat ada beberapa gereja yang sudah melatih pelatih bahasa isyarat. Ada berapa volunteer di gereja yang pengen belajar itu, bahkan saya sendiri pengen sebenarnya kalau sempat ada waktu itu belajar dari situ, dan kemudian dikaderisasi berikutnya. Jadi kalau isunya costly itu tergantung niatnya, gitu ya. Kelima, turut serta dalam advokasi kebijakan-kebijakan lokal maupun nasional terhadap penyandang disabilitas. Syukur kami sudah terkoneksi dengan KND, ya, dengan Bang Jona dan teman-teman. Syukur terkoneksi juga dengan lembaga-lembaga Komnas lainnya yang juga peduli dengan isu inklusinya negara ini. Nah, ada beberapa hal yang akan diupayakan oleh PGI dan dilakukan bersama gereja-gereja dan mitranya ke depan. Antara lain satu, sekalipun ada beberapa sinode sudah melakukan, tapi secara nasional perlu kita lakukan secara interdenominasi, menyusun kebijakan PGI dan gereja-gereja untuk membangun gereja inklusi, khususnya terkait penyandang disabilitas. Tadi sarapan kami sarapan yang sangat substantif, ya, Bang Jona, ya, Bu Arsinta dan Bapak Ibu lainnya tadi yang ikut sarapan. Sudah sarapan yang mungkin sarapan yang orang bilang ini kok serius amat, bahkan sarapan gitu ya. Tahun ini mau bikin apa gitu ya? Apa outputnya gitu ya? Apa yang bisa disumbangkan, macam-macam gitu. Dalam waktu 30 menit tadi ada beberapa kesepakatan untuk beberapa aktivitas gitu ya. Itu hidup yang bermanfaat tuh seperti itu. Yang menjadi berkat. Ini akan diupayakan. Kedua, membangun literasi dan atau teologi disabilitas sebagaimana sudah dilakukan oleh beberapa gereja yang dapat diterima lintas denominasi. Kalau mungkin satu gereja seperti GKI sudah membuat itu, barangkali gereja Pentakosta, Evangelikal, dan gereja-gereja reform lainnya baru akan merasa welcome dengan teologi itu apabila difasilitasi oleh lembaga payung seperti PGI yang lintas denominasi. Dan itu perlu kita belajar dari GKI, belajar dari lembaga-lembaga yang sudah melakukan itu dan mempunyai dokumen yang bisa diterima secara interdenominasi itu. Yang ketiga, menggerakkan pertemuan-pertemuan ekumenis dan jaringan antar iman untuk isu disabilitas dan perkembangannya yang ditandai dengan pertemuan atau konsultasi pada level lokal seperti Bapak Ibu ini regional dan juga nasional. Kami berharap dengan hasil percakapan sarapan tadi ada level nasional, konsultasi nasional yang dilakukan nanti pertengahan tahun, dan Bapak Ibu juga bisa terlibat atau terundang. Ini tergantung hostnya yang rencananya nanti sekitar-sekitar sini juga. Saya nggak mau klaim langsung nanti dikira belum ada kesepakatan di rapat kami katanya. Ya, tapi di sekitar-sekitar sini juga atau di Jawa Tengah dan sekitarnya atau juga mungkin di Pulau Jawa ini, di provinsi yang lainnya. Yang keempat, peningkatan kapasitas pelayan-pelayan gereja seperti dilakukan juga di sini, dan pendataan atau pangkalan data gereja kita. Sudah berapa sinode yang mempunyai pangkalan data terkait jemaat yang disabilitas? Ada? Bapak Ibu boleh angkat tangannya? Atau tingkat jemaat saja? Ada yang sudah punya data jemaatnya yang disabilitas? Kan kebanyakan itu disimpan di rumah ya. Katanya aib, ada ini macam-macam itu. Ada nggak yang sudah mendata seperti itu? Karena tanpa data kita tidak akan bisa bergerak sampai di level kebijakan dan program-program yang inovatif atau kreatif itu. Pendataan ini sangat penting dan perlunya upaya untuk itu, peningkatan kapasitas pelayan, tapi juga upaya untuk pendataan dalam menghadirkan gereja inklusi, progresif, dan kreatif. Tugas gereja dan lembaga Kristen tentu tidak terbatas pada perencanaan strategis atau upayanya ini, tetapi juga bagaimana mengawalnya hingga terimplementasi dengan baik. Nah, ini belajar dari strategi dan upaya untuk gereja. Program, ada berapa program nih? Coba kita evaluasi sekarang. Gereja Ramah Anak, siapa gereja yang sudah buat itu? Sudah berapa tahun ini loh dicanangkan? Ayo, Gereja Ramah Anak. Sudah? Solo ada? GG Sanggra. Gereja Ramah Anak. Keren, kita beri apresiasi dulu.
buat GKI Sangra. Ada lagi yang lain? Sulit kan mungkin? Bayangkan ketika kita bilang kita deklarasi gereja ramah anak, tapi perjamuan kudus saja anak-anak nggak boleh. Berisik, keluar sana gitu ya. Belum secara teologi belum kami fasilitasi gitu. Sementara ini soal teologi dan denominasi ini kemandirian masing-masing ya. Tapi bagaimana kalau ada yang nanya gitu, kok katanya ramah anak? Gereja saya sendiri belum itu perjamuan kudus anak gitu ya. Belum bisa itu. Tapi bagaimana kita melakukan itu secara holistik ketika gereja kita tidak menyediakan ruang-ruang bagi mereka untuk engage dalam persekutuan. Seringkali mereka diusir, berisik, ribut. Tapi ada upaya untuk membuat ruangan khusus untuk mereka bersama dengan orang tua. Selalu ada cara jika itu niatannya bisa dikawal bersama. Kalaupun teologi tadi memang teologi kami, denominasi kami tidak begitu, cari cara yang lain. Karena apa? Rentetannya nantinya sampai di level teknis. Kalau berpikir abstraknya, konseptualnya, kita belum berpikir secara adil. Ketika Yesus katakan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, gitu ya. Apakah di level teknisnya kita akan berlaku demikian atau sebaliknya bertentangan? Nah, ini harus kita pikirkan kembali, berreteologi atau melihat kembali kedalaman diri kita. Sudahkah kita inklusi contohnya terhadap anak? Kedua, gereja lama lingkungan. Nah, saya bawa tumbler tapi nggak tahu isi airnya di mana. Akhirnya boleh saya lihat sini botol-botol plastik. Ya, ada berapa? Saya nggak mau lihat langsung itu. Dan ketika saya tanya di mana dispensernya, oh di sini disediain ini ya. Artinya kalau kita mau serius, kita sudah pada level SOP pelaksanaan kegiatan. Nanti SOP untuk inklusi, disabilitas, SOP untuk ramah anak seperti apa, SOP itu jadi template dalam hal-hal operasional. Di tingkat jemaat mungkin, tingkat klasis mungkin, tingkat sinodal, gitu ya, Bapak Ibu ya. Hal-hal seperti ini terjadi di mana-mana. Saya terakhir di gereja saya sendiri khotbah hari Minggu lalu, ketika mau minum, gelas-gelas plastik semua, seret banget loh. Tapi saya harus jadi model, saya tahan seret, mau batuk-batuk, saya mau apa itu. Terus kok tidak diminum Pak? Disitulah celah bagi saya menginjili gereja. Sesat kalian, kok bisa di mimbar itu gelas-gelas plastik gitu, tempat minum plastik itu. Sudah kita gerakan sudah 2 dekade terakhir ini gereja ramah lingkungan, tapi kok belum juga. Apalagi kalian di pusat kekuasaan di Jakarta ini, dekat dengan PGI, sering kita gelontorkan isu-isu ini, dekat dengan LSM lingkungan, tapi kok kita belum bertobat secara ekologis, gitu kan? Kalau kita mau bicara gereja inklusi disabilitas, hal-hal itu sudah harus turun, terbreakdown sampai di level operasional. Sudah menjadi habitus, terhabituasi. Kita sensitif dengan seperti kata normal, abnormal, mereka dan kita, seperti itu ya. Itu jadi bagian dari diri kita. Jika kita serius untuk mengawalnya, tidak hanya merencanakan hal-hal strategis. Gereja melawan korupsi, nah ini gerakan juga nih. Sudah seberapa jauh gereja-gereja kita melakukan audit secara internal maupun eksternal. Eksternal oke lah belakangan itu. Tapi seberapa transparan melaporkan itu, seberapa betul pengawasannya itu, seberapa benar penggunaannya. Ibadah untuk anak-anak, persekutuan anak-anak, anggarannya kecil sekali. Padahal mereka belum berdaya cari dana. Untuk ibu-ibu, jalan-jalan kemana-mana, ke Amerika kayak. Jalan ke sini, jalan sini, bapak-bapak ke sana, pala mereka bergaji berapa, tapi anggarannya diarahkan sana besar untuk jalan-jalan, ibadah padang, studi banding, acara-acara apapun itu. Entah Natalnya yang begitu luar biasa, kurang ugari gitu. Giliran untuk persekutuan anak-anak dipotong, disunat terus kecil gini, udahlah kalian cuma beli-beli alat peraga tempel-tempel itu aja kan anggarannya gitu. Itu juga kita sudah menyalahgunakan anggaran berkat Tuhan dengan tidak berpihak pada mereka yang lebih membutuhkan untuk itu dalam pelayanan. Misalnya kalau kita perluas pikiran kita. Nah, dengan hal itu kita belajar dari apa yang menjadi hambatan maupun tantangan
melalui program-program yang sudah berlangsung secara nasional, antar sinode, antar lembaga ini yang sudah berlangsung sejak berapa dekade terakhir. Kita evaluasi tidak hanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan ini, tapi juga keseriusan kita secara struktural dan sistematis melalui gereja-gereja kita untuk kita kawal itu, kita implementasikan sehingga terhabituasi, terinternalisasi dalam diri kita. Kita tidak hanya pintar atau tahu akan isu ini, tapi kita juga menjadi penggerak-penggerak yang inovatif dan kreatif. Semoga pelatihan gereja inklusi yang berlangsung 6-7 Februari di gedung Pertemuan Sinode Gereja Kristen Jawa ini membawa dan terus menyalakan semangat serta komitmen kita melaksanakan misi ilahi yang menghadirkan gereja inklusi sebagai bagian dari tanda-tanda kerajaan Allah. Selamat berlatih dan memfasilitasi. Tuhan Yesus memberkati.